Rangkuman poin-poin penting pada sesi 8, perkembangan kebijakan moneter pra-krisis 1997. Periode 1945 sampai 1952, Indonesia belum memiliki bank sentral formal. Masih berlaku mata uang Hindia, Belanda, dan Jepang. BNI dan BRI bertindak sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia sebelum diganti mata uang de Javase Bank. Terjadi aksi moneter Schneering Gunting Javidon pada tahun 1950. Periode 1953 sampai 1959, pembentukan Bank Indonesia pada tahun 1 Juli 1953. Dengan sistem devisa terkontrol, terjadi defisit APBN berulang akibat pengeluaran tinggi dan kondisi politik atau keamanan yang diatasi lewat pencetakan uang, memicu inflasi. Periode 1959 pada 19 sampai 1966, terjadi Schneering devaluasi rupiah dan penerbitan mata uang rupiah baru memulai Penpres nomor 27 1965. Rp1 baru sama dengan Rp1.000 lama. Pengeluaran besar untuk proyek politik dan mercusuar atau Ganevo-Konevo memperparah hiperinflasi. Periode 1966 sampai 1983, awal Orde Baru. Kebijakan fokus pada stabilitas ekonomi dan penanganan hiperinflasi. Penerapan sistem APBN berimbang, peningkatan GWM hingga 30%, serta penerapan sistem devisa bebas. Mulai tahun 1982 terjadi beberapa kali devaluasi rupiah. Pada periode 1983 sampai 97, deregulasi sektor keuangan melalui paket kebijakan Juni 1983 atau PAKJUN untuk mengoptimalkan mobilisasi dana masyarakat. Dominasi sektor migas mulai tergedasi dan dibentuk tim PKLN untuk mengendalikan utang luar negeri swasta. Kebijakan moneter pada 1907 sampai 99. Penyebab krisis terjadi nilai tukar rupiah terhadap USD akibat globalisasi, pasar dan spekulasi utang luar negeri swasta banyak yang tidak dilindungi nilai, serta berjangka pendek. Langkah penanganan BI melepas ban intervensi pada 14 Agustus 97 dan menerapkan sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Kebijakan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 dan Nomor 24 Tahun 1999. Rangkuman poin penting pada sesi 9, konsepsi dasar keuangan negara. Keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, pendekatan definisi keuangan negara. Objek seluruh hak kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Subjek seluruh objek keuangan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah pusat. Proses rangkaian pengelolaan keuangan mulai dari perumusan kebijakan hingga pertanggungjawaban. Tujuan seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum terkait penguasaan objek untuk penyelenggaraan pemerintah. Administratif tercermin dalam APBN dan APBD. Mencakup penerimaan belanja, defisit atau surplus, dan pembiayaan. Asas-asas pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara dijiwai oleh prinsip good governance. Asas-asasnya terbagi menjadi asas versi larha atau konvensional. Asas kesatuan, semua pendapatan dan belanja disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas, setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen negara. Asas tahunan, masa berlaku anggaran dibatasi untuk tahun tertentu. Asas spesialitas, kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Asas versi baru, akuntabilitas berorientasi hasil. Kegiatan dan hasil akhir pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Proporsionalitas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Profesionalitas mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan peraturan yang berlaku. Keterbukaan membuka hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Pendapatan dan pengeluaran negara. Sumber penerimaan negara dari perpajakan, pajak dalam negeri atau PPH, PPN, PPNBM,
PBB, cukai, dan lain-lain. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, terdiri dari PNBP umum seperti penjualan atau penyewaan aset negara. Hibah, bantuan pemberian sukarela tanpa kewajiban mengembalikan atau kontrak khusus. Penerimaan lainnya, pengembalian belanja, pembiayaan, serta penerimaan pihak ketiga atau PFK dari pemotongan gaji pejabat atau PNS atau TNI dan Polri. Hukuman pada sesi 10. Definisi perdagangan dan kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional, transaksi dagang barang dan jasa antara penduduk suatu negara. Kebijakan perdagangan internasional, langkah, peraturan, dan tindakan langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur struktur, arah, komposisi, serta bentuk kegiatan perdagangan luar negeri, latar belakang, dan faktor pendorong. Perdagangan internasional dilakukan karena adanya berbagai perbedaan antar negara, seperti sumber daya dan geografis, iklim, iptek, dan selera. Tujuan perdagangan internasional menaikkan devisa negara melalui kegiatan ekspor yang berdampak pada pertumbuhan negara, ekonomi, stabilitas harga, serta penyerapan tenaga kerja baru. Memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengimpor barang yang tidak diproduksi sendiri. Keuntungan spesialisasi meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi dengan mengimpor barang yang dapat diproduksi lebih efisien oleh negara lain. Memperluas pasar, memaksimalkan kapasitas mesin atau produksi tanpa khawatir oversupply domestik yang dapat menurunkan harga. Transfer teknologi modern, mengadopsi teknologi dan manajemen modern dari negara maju. Jenis kebijakan perdagangan luar negeri. Tarif atau biaya masuk. Pajak atas barang impor terdiri dari tarif spesifik per unit dan tarif ad valorem atau presentasi dari nilai barang. Subsidi ekspor, bantuan dana kepada pengekspor agar harga di luar negeri lebih murah. Pembatasan impor, batas fisik maksimum atau kuantitas barang yang boleh diimpor. Pengekangan ekspor sukarela atau voluntary export restraint. Pembatasan kuota yang diberlakukan secara mandiri oleh negara pengekspor. Persyaratan kandungan lokal, aturan yang mewajibkan bagian atau nilai tertentu dari suatu barang. Subsidi kredit ekspor, fasilitas pinjaman dengan suku bunga bersubsidi. Pengendalian pemerintah atau national procurement, kebijakan pengadaan pemerintah yang mengutamakan produk dalam negeri. Hambatan birokrasi, pembatasan impor terselubung menggunakan standar kesehatan, keamanan, atau prosedur pabean yang rumit. Orientasi atau arah politik perdagangan, politik proteksi, kebijakan melindungi industri dalam negeri yang sedang berkembang. Politik dagang bebas, kebijakan menghapus hambatan perdagangan setiap negara berspesialisasi sesuai keunggulan komparatifnya. Politik autarki, kebijakan mengisolasi diri dari perdagangan luar negeri guna menghindari pengaruh politik, ekonomi, maupun militer asing. Rangkuman pada sesi 12. 1. Pengertian pembangunan dan otonomi daerah. Pembangunan ekonomi, proses kenaikan pendapatan total dan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk, perubahan struktur ekonomi, serta pemerataan pendapatan. Otonomi daerah atau hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai undang-undang. Nilai dasar Undang-Undang 1945. Nilai unitaris, Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintah lain yang bersifat negara. Nilai desentralisasi teritorial. Pemerintah wajib melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentralisasi. Prinsip otonomi daerah, nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Titik berat pelaksanaan terletak pada daerah tingkat 2, kabupaten atau kota, dengan pertimbangan politik atau meminimalkan resiko separatisme. Asas dan pembangunan kewenangan. Asas penyelenggaraan otonomi, desentralisasi, penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepala daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang administratif dari pusat kepada alat-alat pemerintahan pusat yang ada pada daerah. Tugas pembantuan atau medwin, penugasan dari pemerintah pusat atau tingkat lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih bawah untuk melaksanakan urusan tertentu. Kriteria pembagian kewenangan didasarkan pada lokasi, pengguna, manfaat atau dampak, efisiensi sumber daya, dan peranan strategis.
Prioritas layanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal atau SPM. Dampak pelaksanaan otonomi daerah. Dampak positifnya adalah pengembangan potensi lokal dan sosial budaya, peningkatan efisiensi waktu dan biaya layanan publik, desentralisasi kekuasaan untuk mencegah pemerintahan otoriter, pemerataan pembangunan dan fleksibilitas kebijakan khas daerah. Dampak negatifnya adalah potensi keterlambatan perkembangan bagi daerah miskin atau kurang sumber daya, resiko memicu konflik antar daerah dan kesenjangan sosial, berkurangnya pengawasan pusat yang berisiko memicu penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah, minimnya koordinasi dan timbulnya ego kedaerahan, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan penanggulangan kemiskinan. Indikator untuk mengukur kualitas hidup masyarakat, harapan hidup, pendidikan atau melek huruf dan lama sekolah, serta standar hidup layak. IPM digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah dan alokator dana alokasi umum DAU. Faktor penyebab kemiskinan internal, rendahnya motivasi, minimnya modal, eksternal, aspek kelembagaan yang belum kondusif, serta minimnya sarana infrastruktur pendukung. Rangkuman pada sesi 11, konsep dasar siklus bisnis. Pengertian pola pergerakan naik turunnya sekumpulan aktivis ekonomi nasional yang bervariasi dari waktu ke waktu dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Fase siklus bisnis. Puncak, tingkat kegiatan ekonomi mencapai titik tertinggi. Kontraksi atau penurunan, kegiatan ekonomi mengalami penurunan. Palung atau titik terendah, kondisi terendah dalam siklus. Ekspansi atau peningkatan, aktivitas ekonomi mulai pulih dan meningkat kembali. Durasi umumnya berlangsung antara 8 sampai 10 tahun. Penyebabnya terdiri atas teori eksternal melihat faktor di luar sistem ekonomi dan teori internal melihat mekanisme di dalam sistem ekonomi itu sendiri. Dampak dan solusi. Fluktuasi siklus bisnis dapat memicu inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Pemerintah mengatasinya menggunakan kebijakan fiskal atau penyeimbang otomatis dengan mengatur belanja dan pajak, serta kebijakan moneter. Pengaruh resiko politik dan ketidakpastian terhadap keputusan investasi. Ketidakpastian politik, pergantian kepemimpinan seperti pemilihan umum menciptakan keraguan terkait arah kebijakan baru, regulasi dan kestabilan ekonomi. Dampak pada perusahaan cenderung mengurangi atau menunda alokasi pengeluaran modal, serta kegiatan investasi selama tahun-tahun pemilu, sampai kondisi kembali pasti. Keterkaitan politik. Perusahaan dengan hubungan politik mendapat beberapa keuntungan fasilitas. Namun dampaknya negara dengan tingkat regulasi ketat berbeda dengan negara beresiko korupsi tinggi. Real option atau teori dalam keputusan investasi. Konsep diperkenalkan oleh Stewart C. Myers pada tahun 1977. Teori ini menangkap fleksibilitas manajerial dalam merespon dinamika pasar. Prinsip utama ketika menghadapi tingkat ketidakpastian tinggi, investasi sebaiknya ditunda hingga kondisi menjadi lebih pasti atau mencapai batas ambang opsional. Karakteristik opsi real meliputi ketidakpastian, sifat investasi yang tidak dapat dibatalkan begitu saja, peran struktur modal dan peluang tumbuh atau growth opportunities, kemampuan perusahaan melakukan investasi masa depan yang diproyeksikan menghasilkan nilai bersih positif. Pengaruh struktur modal atau leverage. Penggunaan utang yang dikendalikan dapat mengurangi masalah agensi, yaitu kecenderungan manajer berekspansi pada proyek yang menguntungkan. Tingkat leverage yang rendah memberikan ketahanan lebih tinggi bagi perusahaan saat menghadapi fase kondisi bisnis yang buruk atau resesi. Rangkuman pada sesi 14, profil kedudukan dan sejarah Bank Indonesia. Pengertian dan tujuan utama. BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang atau jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kelembagaan dan independensi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, BI berstatus sebagai lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain. Status badan hukum, memiliki hukum publik atau berwenang menetapkan peraturan yang mengikat masyarakat, dan badan hukum perdata dapat bertindak di dalam atau luar pengadilan. Sejarah singkat berasal dari De Javes. Bank didirikan pada tahun 1828, resmi menjadi Bank Indonesia
tahun 1953 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dan ditegaskan independensinya melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Tiga pilar tugas utama Bank Indonesia: yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran atau BI memegang hak tunggal mengedarkan, mengeluarkan atau mencabut dan memusnahkan uang rupiah. Tiga, mengatur dan mengawasi perbankan, menetapkan ketentuan perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, perizinan serta pengawasan langsung dan tidak langsung. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dewan Gubernur BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan 4-7 deputi gubernur. Masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 kali. Gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Rapat Dewan Gubernur atau RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan untuk kebijakan moneter dan 1 kali dalam seminggu untuk evaluasi kebijakan strategis. Kesehatan bank dan penilaian sistem KAMEL. Pengertian bank sehat: bank yang mampu melakukan kegiatan operasional secara normal, memenuhi kewajiban memelihara kepercayaan masyarakat, serta menjalankan fungsi intermediasi dan prinsip kehati-hatian. Metode KAMEL, kapital pemodal, mengukur kecukupan modal melalui capital adequacy ratio atau CAR, di mana CAR memiliki minimal adalah 8%. Aset quality atau kualitas aset, menilai kualitas aktivitas produktif dan pembentukan penyisian penghapusan aktiva atau produktif. Manajemen, menilai manajemen umum dan penerapan manajemen resiko. Earning rentabilitas, menilai kemampuan bank menghasilkan laba melalui rasio dan beban operasional terhadap pendapatan operasional. Liquidity, menilai kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek.